gambar. Silakan diamati. Itu gambar apa ya? Snack. Cuman snack aja. Oh, jajan. Jajan, Bu. Oh iya, tahu aja ya. Cemilan. Terus snack, jajan. Ya itulah namanya ya. Sebutannya berbeda. Beda. Sekarang Ibu punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah seberapa sering kalian makan makanan atau minuman kemasan seperti itu? Setiap hari. Sering atau sering banget? Sering banget ya, luar biasa. Berarti suka makan jajan. Nah, kemudian mengapa makanan dan minuman tersebut terasa begitu nikmat? Kenapa ya kira-kira? Enak gak sih? Makanya makan setiap hari kan? Iya. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa makanan dan minuman tersebut terasa begitu nikmat? Nah, beberapa pertanyaan ini akan kita pelajari sehingga nanti kita bisa tahu, oh ternyata ini yang menyebabkan makanan kemasan tuh rasanya bisa enak. Makanya sering banget dimakan setiap hari. Dari sini juga nanti kita akan belajar apa saja ya zat-zat yang ada dalam makanan ringan ini yang biasa saya makan. Kandungannya apa saja selain bahan-bahan utama yang digunakan di dalam produk makanan. Sehingga kalau kita sudah belajar, kita bisa menjadi lebih berhati-hati supaya apa? Karena kita sudah tahu, oh di dalam makanan ini ternyata ada kandungan-kandungan tertentu. Berbahaya enggak kira-kira kalau kita makan setiap hari? Atau apa dampaknya ya kalau kita makan setiap hari? Jadi kita bisa termotivasi untuk apa? Wah, hari ini sudah terlalu banyak makan, besok stop dulu. Oh ternyata ketika mau makan kita harus cek dulu komposisinya. Oh ternyata mengandung ini. Nah ini nggak bagus untuk dikonsumsi, harus ditinggalkan. Jadi dengan belajar tentang materi hari ini, harapannya kita bisa mengetahui apa kandungan yang ada dalam makanan atau minuman kemasan sehingga kita bisa lebih berhati-hati untuk mengkonsumsinya. Nah, materi kita pada hari ini adalah zat aditif. Dibaca baik-baik, zat aditif. Kenapa? Karena di bagian berikutnya akan ada namanya zat aditif. Yang ini bukan adik, ini kakak. Aditif. Kalau besok adiktif ada kak di sini. Meskipun perbedaannya hanya huruf K, tapi beda jauh antara zat aditif dengan zat adiktif. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang zat aditif. Lihat di sini ada gambar. Kalian kira ini gambar apa kira-kira? Tapi ini tentang apa biasanya? Oh, bumbu rempah-rempah. Kemudian di sini ada gambar ini apa? Oh, ya tahu. Sini apa? Oh, garam atau micin ya. Karena nggak ada tulisannya. Oke, terus gambar ini menggambarkan apa menurut kalian? Menampilkan sesuatu kepada makanan gitu. Nah, berarti kira-kira zat aditif ini berhubungan dengan materi apa sih? Nah, berhubungan dengan ini sesuai dengan gambar yang disajikan. Nah, untuk tahu kita akan langsung mempelajari materi hari ini. Sebelum itu, seperti biasa Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan berbagai jenis zat aditif. Kemudian menganalisis berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Setelah itu mengaitkan jenis zat aditif dan tujuan penggunaannya dalam produk makanan. Untuk apa sih kok makanan harus diberikan zat aditif? Nah, itu adalah ketiga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu akan melaksanakan pembagian kelompok diskusi supaya bervariasi, tidak bosan, itu saja kelompoknya. Hari ini kita akan melaksanakan pembagian diskusi. Gimana caranya? Caranya kalian sendiri yang menentukan. Ya, saat ini. Nah, apa ya, Bu? Satu orang ambil. Setelah itu tempel. Di sini boleh tempel ya. Satu aja. Tempelkan. Jilbab boleh. Boleh. Jangan dipilih.
Yang sudah dapat silakan ditempelkan di jilbabnya atau di bajunya. Perhatikan warnanya, meskipun satu warna bisa jadi berbeda. Cari warna yang sama ya. Silakan ditempelkan di baju atau di jilbabnya. Kamu apa nam? Nam. Merah. Kamu? Kamu Fikri, Rizka. Siapa yang belum dapat? Sudah semua? Sudah? Oke, kalau sudah semua silakan ditempel. Setiap anak sudah punya warnanya masing-masing. Silakan berkumpul dengan teman yang satu warna. Ini adalah kelompok kalian. Merah.
jajanan yang tidak sehat. Apa saja ciri-ciri jajanan yang tidak sehat? Terima kasih. Berarti anak-anak menyimak dan membaca semua ya tentang berita yang Ibu tampilkan. Nah, tadi udah ada pertanyaan dari temennya, apa saja ciri-ciri yang jajanan yang sudah kadaluarsa. Kira-kira dari hasil bacaanmu, apa ciri-ciri jajanan yang sudah kadaluarsa itu? Oke, yang keras. Satu, berbau tidak sedap. Wangi, kemudian berubah. Kemudian apa saja ciri-ciri jajanan yang tidak sehat? Warnanya mencolok, warnanya colok, satu lagi berbau. Berarti kita harus waspada kalau membeli jajanan yang bungkusnya meragukan ya, karena bisa jadi mengandung bahan-bahan yang harus kita waspadai. Selanjutnya kita akan simak video berikut ini. Mari kita simak videonya bersama-sama. Dari mana? Jajan tinggal satu Ki. Kaper. Tuh, perhatiin. Ini makanan tidak sehat, Doke. Tapi enak. Nggak semua yang enak itu sehat, tahu? Dengerin ya, sebagian jajanan yang dijual di pinggir jalan itu bisa mengandung boraks, formalin, dan rodamin B. Makanya, jangan sekali-kali makan makanan itu. Tapi kan nggak semua jajanan kayak gitu. Iya memang sih, tapi kan bisa loh dibedain makanan yang pakai bahan-bahan itu sama makanan sehat. Gimana caranya? Nih lihat, aku pernah merekam omongan guruku di sekolah. Tahu nggak kalian membedakan makanan yang sehat dengan makanan yang mengandung bahan pengawet seperti borak, formalin, atau rodamin itu? Berikut ciri-ciri makanan yang mengandung borak. Teksturnya itu kenyal, mengkilat, dan warnanya lebih putih. Bagaimana sih Miss ciri-ciri makanan yang mengandung formalin itu? Ciri-cirinya adalah makanan tersebut awet selama berhari-hari, bahkan bisa dalam hitungan berbulan-bulan. Nah, yang terakhir adalah ciri-ciri makanan atau minuman yang mengandung rodamin atau kalian lebih mengenalnya dengan zat pewarna berbahaya. Cirinya bagaimana? Warna makanan atau minumannya itu sangat kuat dan tidak menyatu. Jadi, kalau kalian menemukan makanan atau minuman yang ciri-cirinya sesuai yang disebutkan tadi, lebih baik tinggalkan. Kenapa? Masih nggak percaya? Enggak. Susah nih nerangin sama orang yang suka jajan. Oke, sudah disimak? Jadi video tersebut menceritakan tentang beberapa jajanan yang harus diwaspadai karena mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Ada 3 tadi bahan berbahaya. Sebelum kita review videonya, Ibu beri kesempatan 1 orang untuk bertanya. Silakan angkat tangannya terkait video yang sudah disimak. Silakan. Ciri-ciri makanan yang mengandung borak. Nah, ada 1 orang. Masih ada lagi? Biasanya semangat ini kalau suruh bertanya ya. Ciri-ciri makanan yang mengandung borak saja. Apa saja? Yang pertama, teksturnya sangat kenyal. Kemudian mengkilat. Kemudian pasti lebih putih dan awet ya. Jadi kita harus hati-hati. Kenapa? Karena di dalam makanan atau jajanan yang kita konsumsi ada 3 senyawa yang berbahaya. Yang pertama adalah boraks, kemudian formalin dan rodamin B. Boraks itu tidak untuk dikonsumsi, kemudian formalin tadi kalau kalian lihat biasa digunakan untuk mengawetkan hewan-hewan yang sudah mati. Jadi kalau dalam laboratorium itu kita mau mengawetkan hewannya kita matikan dulu, sudah itu kita cemplungin di cairan yang ada formalin dalam toples, tutup toplesnya rapat, simpan di laboratorium, dia akan awet. Bertahun-tahun warnanya tidak akan berubah, juga tidak akan busuk. Jadi suatu saat kalau mau praktikum tinggal diambil itu hewan yang kadal misalnya ya, ambil di laboratorium, itu namanya awetan. Jadi tinggal dikeluarkan dari laratan formalin. Dia mati, oh seperti ini
selesai masukkan lagi dalam peralatan formalin ditutup raga. Jadi tidak untuk dikonsumsi. Kemudian yang terakhir adalah rodamin B. Rodamin B itu adalah pewarna tekstil, tidak untuk kita makan. Jadi kita harus berhati-hati. Selanjutnya ada video yang kedua. Mari kita simak video berikut ini. Video ini membahas zat aditif pada makanan. Pernahkah kalian mengamati bagian yang ini pada pemetaan makanan dalam kemasan bahan makanan? Biasanya untuk komposisi bahan makanan. Dalam komposisi bahan makanan tersebut ada yang merupakan bahan utama, ada juga yang hanya merupakan bahan tambahan atau zat aditif. Apa itu zat aditif dan apa fungsinya sehingga banyak membuat makanan menambahkan zat tersebut ke dalam bahan makanannya? Dan apa kembalinya bagi kita ketika makanan yang kita makan zat aditifnya itu banyak? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak ini sampai selesai. Menurut FAO dan WHO, zat aditif makanan adalah bahan-bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan, baik ketika proses produksi atau ketika pemasakan atau juga saat penyimpanan dalam jumlah sedikit dengan tujuan untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, tekstur atau memperpanjang masa simpan. Pada awalnya, zat-zat aditif tersebut berasal dari bahan alami karena dari tumbuhan atau hewan. Zat-zat tersebut disebut sebagai zat aditif alami. Zat aditif alami tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi tubuh manusia. Akan tetapi, jumlah penduduk bumi yang makin bertambah menuntut jumlah makanan yang lebih besar sehingga zat aditif alami tidak mencukupi lagi. Oleh karena itu, industri makanan memproduksi makanan yang memakai zat aditif buatan atau sintetik. Ada beberapa jenis zat aditif antara lain pewarna, pemanis, penyedap, penyedap, pemberi aroma dan antioksidan. Nah, baiklah, itu adalah sedikit gambaran tentang materi kita pada pagi hari ini terkait dengan zat aditif. Berikutnya, Ibu akan membagikan LKPD dalam setiap kelompok. LKPD hari ini atau lembar kerja peserta didik yang akan kita selesaikan adalah LKPD 2.1 yang berjudul tentang zat aditif. Seperti biasa, nanti setelah LKPD dibagikan, kalian berdiskusi dan akan presentasi. Sebelumnya silakan disiapkan bungkus makanan yang biasa kalian konsumsi. Sudah? Dicek dulu setiap kelompok. Bungkus makanannya sudah ada kah? Sudah? Ya, bagus sekali kalau sudah. Kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Nanti kalian bisa menyelesaikan LKPD-nya melalui video, kemudian bahan ajar dan juga buku cetak. Ya, jangan lupa untuk berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing.
Udah selesai?
Ayo, 15 menit lagi waktunya. Bagaimana caranya supaya tidak makan itu bisa menghasilkan makanan yang enak? Pakai apa? Jawabanmu. Yang maju presentasi nanti diundi, kemudian dikeluarkan undi warna lain. Kelompok yang harus bertanya. Jadi harus bertanya. Siapkan pertanyaan terkait presentasi kelompok lain.
Oke, sudah semua? Sudah? Aduh, lemes banget. Masih semangat? Baiklah, alhamdulillah anak-anak kita sudah sampai ke bagian presentasi hasil diskusi. Untuk presentasi yang pertama adalah kelompok mana ya? Kelompok biru. Maju presentasi. Untuk yang bertanya adalah kelompok berapa ya yang katanya ya? Pink. Silakan pertanyaan yang merah. Silakan pertanyaan untuk kelompok biru. Silakan kelompok biru maju ke depan. Apa rumusan masalahnya, apa hipotesisnya, dan apa hasil karya literatur. Nih, sama hasil kajian literaturnya. Ya, silakan maju kelompok biru. Membacakan hasil literaturnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biru akan mempresentasikan hasil diskusi. Nomor 1, silakan. Berdasarkan wacana tersebut, apa rumusan masalah dari kelompok biru? Ayo. Apa kandungan zat aditif dari kue lapis? Berarti kelompok biru mengangkat terkait dengan kue lapis. Lanjut di nomor 2. Apa hipotesis atau jawaban sementara kalian? Jawabannya, kue lapis tersebut mengandung warna alami dan manis. Jawaban sementaranya dari kelompok biru adalah kue lapis mengandung pewarna alami dan pemanis. Oke, silakan lanjut. Setelah melakukan kajian literatur di nomor 4, di nomor 4 hasil kajian literaturnya seperti apa? Dari hasil kajian literatur diketahui bahwa kue lapis mengandung warna alami dan manis buatan. Oh, berarti mengandung pewarna alami dan pemanis buatan. Silakan kelompok biru mempresentasikan tabel 2.1 terkait dengan jenis-jenis zat aditif. Ya, silakan. Ya, dibacakan. Satu, pewarna alami terdiri dari Dua jenis daun biji. lalu Warna buatan
zat alami, garam, bawang merah, dan bawang putih kaldu. Penyedap buatan monosodium glutamat, pemberi aroma alami. Ekstraksi buah minyak asli, pengental, hati, gelatin, gula, agar-agar, rasa izin. Sudah, oke. Dari hasil tabel 2.1 tadi kelompok biru berhenti di pengental ya. Adakah kelompok lain yang bisa sampai nomor 7 tabel 2.1 setelah pengental? Adakah jenis zat aditif lain yang kalian temukan? Ya. Ada? Silakan kelompok hijau. Apa yang kalian temukan di nomor 7? Jenis zat aditifnya apa? Apa? Apa nomor 7? Pengemulsi maksudnya. Baiklah. Ada jenis alami dan buatan? Apa ditemukan? Ya, apa saja yang termasuk pengemulsi alami? Ayo. Oke, lecitin dalam kulit telur. Kemudian buatan? Ada ditemukan tidak? Ada tidak dari kelompok hijau? Ada yang buatan? Tidak. Adakah kelompok lain yang menemukan pengemulsi buatan? Ada yang menemukan pengemulsi buatan kelompok yang lain? Tidak ada? Oke, berarti demikian hasil presentasi tabel 2.1 dari kelompok biru. Kita minta tangan dulu. Hampir semuanya sudah full jawabannya ya. Sekarang pertanyaannya untuk kelompok biru silakan diajukan oleh kelompok merah. Ayo silakan apa pertanyaanmu untuk kelompok biru? Penyedap buatan terdiri atas. Penyedap buatan terdiri atas apa saja? Silakan dijawab. Monosodium glutamat, Satu dan hanya satu saja. Oh, monosodium glutamat. Oke, apakah ada jawaban lain dari kelompok lain? Ayo, selain monosodium glutamat ada lagi yang ditemukan dari kelompok lain? Ada? Ya, silakan. mononatrium glutamat atau PNG. Oke, bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu dong. Awal ya, mononatrium glutamat atau PNG. Bagus sekali. Oke, terima kasih kelompok biru. Silakan duduk kembali. Berikutnya yang akan berpresentasi adalah hijau yang mengajukan pertanyaan adalah kelompok kuning. Silakan kelompok hijau maju ke depan. Kelompok hijau akan mempresentasikan tabel 2.2 tentang fungsi zat aditif. Siap-siap kelompok kuning mengajukan pertanyaan ya. Silakan dipresentasikan. Kita salam dulu ya. Kelompok hijau kan? Tabel fungsi zat aditif. Silakan. Kandungan zat aditif pada makanan. Bahan pewarna, fungsinya untuk memberikan warna dominasi dan mengembalikan warna asli makanan yang gelap. Yang kedua, pemanis. Pemanis berfungsi untuk menambahkan rasa manis yang bermanis dari gula pada produk. Tiga, pengawet. Pengawet berfungsi untuk mengembalikan makanan agar lebih lama. Keempat, penyedap. Penyedap berfungsi untuk meningkatkan cita rasa pada makanan. Yang membuat penyebaran lemak dalam air.
Ya, silakan Bu maju ke depan untuk mempresentasikan tabel nomor 8 terkait dengan hasil analisis kandungan zat aditif pada makanan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok coklat ingin mempresentasikan analisis kami di berbagai makanan dan yang mengandung zat aditif. Ya, satu apa saja? Nama makanan atau minuman. 1. Potato, tidak mengandung berwarna, mengandung pemanis yaitu gula, tidak mengandung pengawet, mengandung penyebab, Penyebabnya apa? garam, dan MSG. Lanjut, adakah zat aditif lain di situ? Tidak. Lanjut produk nomor 2. Selai olai, mengandung berwarna yaitu berwarna alami, pemanis, susu bubuk, tidak mengandung pengawet, tidak mengandung penyedap, Dan tidak ada zat aditif lain. tidak ada zat. Oke, lanjut produk nomor 3 dan 4. Silakan. Kalpa, tidak mengandung warna, mengandung pemanis yaitu coklat, mengandung pengawet yaitu kolagen, Lalu penyedap yaitu lemak nabati, dan tidak ada zat aditif lain. Keempat yaitu butter, tidak mengandung warna, mengandung pemanis yaitu coklat, tidak mengandung pengawet, mengandung penyedap yaitu kakao. oke, itu adalah hasil presentasi dari makanan dan minuman yang sudah diidentifikasi. Silakan ajukan pertanyaan untuk kelompok coklat. Apakah kandungan zat aditif yang terkandung dalam selai olai Silakan jawab. berwarna alami, susu bubuk, dan milk? Oke, demikian ya sudah dijawab oleh kelompok coklat dari hasil analisis makanan dan minuman. Ada pertanyaan lain? Ya. Tidak ada, cukup. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok coklat. Silakan kembali ke tempat duduk. Baiklah anak-anak, terima kasih. Hari ini kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Silakan yang KPD dan bahan ajarnya dikumpulkan. Kemudian bangkunya minta tolong disusun ke arah depan kembali. Kita akan mengerjakan soal kelompok.
Ayo yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Yang buat insiden ini ya.